ini kami dari mahasiswa ITSNU Pekalongan, khususnya dari program studi administrasi perkantoran, lagi ada kegiatan seru nih, yaitu bincang-bincang seputar dunia manajemen sumber daya manusia. Nah, kali ini kita bekerja sama belajar langsung dari salah satu lembaga keuangan ternama, yaitu KSP Bina Raharja. Tapi sebelum kita mulai perkenalan dulu, di sini saya Mayudira Madani yang bakal memandu jalannya ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Dan gak sedih, saya ditemani sama tiga rekan saya. Sekian bisa dari 494 Ayah Madani dengan 4,2. Saya Ainul Fadila dengan 462 Dan pastinya kita hari ini udah kedatangan narasumber hebat dari KSP Bina Raharja, yaitu dengan Ibu siapa, Bu? Bu Lidi. Jabatannya sebagai apa di KSP Bina Raharja? kasir. Oh, kasir. Halo Ibu, salam kenal. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu buat kita ya, Bu. Oke Ibu, santai aja. Perbincangan kita hari ini kita mau bertanya seputar bagaimana sih pengelolaan SDM di KSP Bina Raharja, mulai dari rekrutmen, motivasi, kerja, sampai strategi kepemimpinan. Untuk pertanyaan pertama bakal langsung disampaikan oleh rekan saya. Masih Bu, izin bertanya, boleh diceritakan Bu bagaimana proses rekrutmen dan seleksi karyawan di SKP Bina Raharja? Kalau proses rekrutmen di sini sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya ada satu karyawan yang keluar atau memang ada lowongan untuk penambahan baru karyawan, kita biasanya lewat iklan. Ya. Nah, untuk selanjutnya kan biasanya rekrutmen gitu dari lamaran. Untuk selanjutnya seleksinya biasanya langsung ke pimpinan. Ya. Ketiga itu metode atau kriteria seperti apa yang digunakan KSP Bina Raharja untuk menilai kinerja bulanan atau tahunan karyawan? Jadi untuk penilaian kinerja kan untuk masing-masing karyawan beda sesuai jabatannya. Mungkin di sini biasanya untuk petugas lapangan atau marketing itu biasanya dilihat dari kinerjanya, atau kan ada target-target tertentu tercapai atau tidak, seperti itu. Wah, lanjut penjelasan yang menarik. Lanjut topik berikutnya bakal ditanyakan oleh rekan saya. Bagaimana kebijakan KSP Bina Raharja terkait sistem informasi sistem kompensasi bonus atau insentif bagi karyawan yang berhasil mencapai target? Jadi kalau di sini kan untuk karyawan tiap bulannya itu kan ada bonus atau insentif, itu dilihat dari hasil kerjanya. Kalau memenuhi target ya ada bonus. Insentif tersebut diberikan kalau misalnya target itu tercapai. Untuk bagaimana cara manajemen menjaga hubungan yang harmonis dan terbuka dengan para karyawan? Jadi untuk selama ini hubungan atasan sama karyawan atau karyawan sama karyawan, ya alhamdulillah selama ini harmonis, karena memang di sini sistemnya itu enggak yang untuk komunikasi terbuka kayak gitu. Jadi apapun masalahnya karyawan itu bisa kita sampaikan langsung kepada pimpinan. Nanti ya ada solusinya pastinya. Yang selanjutnya, bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja harian atau mingguan KSP Bina Raharja? Kalau untuk pengawasan untuk harian atau bulanan atau tahunan itu langsung pimpinan yang mengawasi, pimpinan kantor atau pimpinan dari pusat.
Selanjutnya, sejauh mana peran teknologi atau sistem digitalisasi dimanfaatkan dalam pengelolaan SDM maupun operasional harian di KSP Bina Raharja? Ya. Kalau untuk sekarang kan sistem informasi sini kan langsung terhubung sama pusat untuk mengetahui kinerja tiap hari atau hasil kerja hari ini itu kan semuanya terpantau ke pusat. Untuk kalau setiap harinya pun kalau ada masalah apapun kita langsung terhubung sama pusat, jadi langsung diselesaikan hari itu juga lewat sistem informasi itu. Oke Bu, yang terakhir, bagaimana strategi pengelolaan SDM KSP Bina Raharja agar bisa terus bersaing dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini? Kalau untuk di sini kan karyawan untuk Bina Raharja kan minimal D3 ya. D3 sama S1 ya. Untuk persyaratan basic persyaratannya harus bisa menjalankan internet untuk, jadi kan di era digitalisasi ini tuh nggak ketinggalan zaman ya, karena ya soalnya kan untuk kerja tiap hari itu kita pakainya komputer ya, ada sistem informasinya juga. Kalau misalnya ya untuk mahasiswa kan minimal untuk komputer bisa ya, ya sudah dianggap inilah untuk bekerja pun sudah memenuhi syarat gitu. Baik, terima kasih ya Bu Widi. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Banyak banget insight mahal yang bisa kita dapetin langsung dari diri dalam mengelola SDM di KSP Bina Raharja. Dari diskusi tadi kita jadi semakin paham kalau pengelolaan SDM yang baik bukan cuma soal aturan, tetapi juga soal membangun hubungan dan motivasi. Semoga ilmu hari ini bisa jadi bekal buat kami. Sekali lagi terima kasih banyak dari Ibu atas waktu dan ilmunya. Kami memohon maaf apabila selama proses wawancara ada tutur kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Semoga Ibu dan seluruh keluarga besar KSP Bina Raharja selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kesuksesan. Kami izin pamit undur diri ya Bu.